Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, masih hadis yang ke-50. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainah wa 'ala sautuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu munziru jaysh yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain wa yaqrinu baina isbi'aihi as-sababah wal wusta wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Thumma yaqul ana awla bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan li fali ahli wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa alayya. Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila berkhutbah maka merahlah dua matanya, tinggilah suaranya, dan sangatlah kemarahannya, seakan-akan beliau memberikan peringatan kepada pasukan yang mengatakan bahwa musuh akan menyerang kalian di waktu pagi dan di waktu sore. Beliau bersabda, aku diutus oleh Allah dan jarak dengan hari kiamat seperti ini. Beliau pun kemudian menyandingkan jari telunjuk dengan jari tengah. Dan beliau bersabda, amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara itu yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Kemudian beliau bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsih. Aku lebih berhak kepada setiap mukmin dari dirinya sendiri. Man taraka malan fali ahli. Siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk keluarganya yang diwariskan. Wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa alayya. Dan siapa yang meninggalkan hutang atau dhaya', ya. Dhaya' itu artinya keluarga, anak-anak yang masih pada kecil, ya. Maka itu kepadaku dan tanggunganku. Dan sebagiannya sudah kita ambil faidah dari hadis ini, ya. Kemudian kita ambil faidah lagi dari hadis ini, saudaraku sekalian. Hadis ini menunjukkan
disunnahkan ya ketika khutbah Jumat mengucapkan kata-kata ini, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah, dan sampai akhirnya. Ya. Dan ini sunnah, ini perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ini ucapan yang luar biasa. Nabi mengatakan sebaik-baik ucapan kitabullah, itu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena Al-Quran ucapan yang terbaik dan petunjuk Rasulullah itu sebaik-baik petunjuk, maka kewajiban kita tentu ya akhi, ya, untuk menjadikan dua ini sebagai apa? Ya, panduan hidup kita. Al-Quran dan Sunnah. Dan perhatian kita kepada Al-Quran dan hadis harus lebih dibandingkan perhatian kita kepada ucapan siapapun juga. Iya. Maka kewajiban kita yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, hendaknya kita betul-betul i'tina, sangat memperhatikan Al-Quran dan hadis, Pak. Dengan cara apa? Dipelajari, dikaji, difahami, kalau bisa dihafalkan. Iya. Jangan sampai semangat belajar fikih madhab, tapi belajar Al-Quran hadisnya nggak semangat. Kita lihat banyak ya para fuqaha, para ahli fikih madhab itu sampai paham betul Pak ucapan imam madhab itu Pak. Sampai ditahrir, ditangkih, sampai betul-betul diperhatikan ucapan imam madhab. Tapi aneh, banyak para fuqaha itu tidak peduli hadis yang dipakai apakah sahih, apa dhaif, mereka nggak peduli. Makanya banyak para ahli fikih itu bahkan terkadang berhujah dengan hadis dhaif. Yang kita heran adalah kalau ucapan imamnya betul-betul perhatikan, ucapan Rasul nggak diperhatiin. Tidak betul-betul diseleksi mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Ya. Ini tentu saudaraku sekalian kesalahan dalam manhaj. Harusnya ucapan Rasul harus lebih kita perhatikan daripada ucapan imam madhab. Ya. Ya akhirnya banyak ya. Gara-gara itu akhirnya orang menganggap seakan-akan ucapan ulama madhab itu setara dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan Al-Quran dan hadis sudah. Dan kita lihat ya fanatikus madhab itu Pak, menjadikan kitab madhab itu seakan-akan Al-Quran. Ya. Kalau ada yang menyelisihi kitab madhabnya, marah dia. Tapi kalau ada yang menyelisihi Al-Quran dan hadis, gak marah. Ini ya keterbelakangan sebetulnya Pak, kemunduran ini. Ya. Makanya lihat para sahabat Rasulullah, mereka sangat memperhatikan Al-Quran dan hadis. Lihat para tabi'in, lihat para tabi'ut tabi'in. Para ulama setelahnya, terutama para ulama hadis, perhatian mereka kepada hadis luar biasa. Iya. Kenapa? Karena ini sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Sebenar-benar petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara yang diada-adakan. Lihat, Nabi mengatakan bahwa perkara yang diada-adakan itu perkara yang paling buruk. Namun, apa yang dimaksud dengan perkara yang diada-adakan ini, Pak? Yang dimaksud di sini adalah dalam masalah agama. Iya. Adapun dalam masalah dunia, maka pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia, Pak, halal, mubah, nggak masalah. Tapi kalau yang berhubungan dengan masalah agama, tak boleh kita bikin-bikin.
buat-buat yang baru tidak boleh. Kenapa? Karena agama kita sudah sempurna. Rasulullah sudah menyampaikan semua kebaikan. Semua keburukan sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita cukup ittiba, ikuti aja, Pak. Gak boleh kita bikin-bikin yang baru, gak boleh. Maka Nabi mengatakan di situ, wa syarral umur, ya, seburuk-buruk perkara. Apa itu? Muhdatsatuha, yang dibuat, yang baru diadakan. Iya. Kemudian Nabi menegaskan lagi, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu apa? Sesat. Apa sih makna setiap, Pak? Setiap bid'ah sesat. Artinya semua bid'ah itu apa? Sesat. Dan ini bantahan terhadap orang yang mengatakan adanya bid'ah yang baik atau yang disebut dengan bid'ah hasanah, Pak. Tidak ada bid'ah hasanah. Siapapun ulama, setinggi apapun, kalau dia mengatakan ada bid'ah yang hasanah yang baik, bertabrakan dengan hadis ini. Iya. Mana yang lebih didahulukan, sabda Nabi atau ucapan ulama? Tentu sabda Nabi. Nabi tegas mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Kalau saya berkata setiap yang ada di masjid ini hendaknya keluar, maknanya apa ya? Semua. Iya. Ketika Nabi mengatakan setiap bid'ah itu sesat, berarti apa? Semua. Semua bid'ah. Bid'ah yang dimaksud di sini bid'ah dalam masalah agama ya. Adapun bid'ah dalam masalah dunia, ya, sesuatu yang baru ada dalam masalah dunia, sudah kita sebutkan tadi. Bahwa masalah dunia pada asalnya apa? Mubah, gak masalah. Iya. Nah ini saudaraku, maka tidak ada yang disebut dengan bid'ah hasanah. Gara-gara bid'ah hasanah, Pak, orang seenaknya bikin ibadah lalu mengklaim ini bid'ah hasanah. Akhirnya membuka pintu lebar-lebar untuk orang berbuat bid'ah. Yang satu bikin, yang satu bikin, yang satu bikin. Lalu mereka mengatakan ini baik. Maka kita katakan kepada dia, maaf mas, baik menurut siapa? Baik menurut kamu apa menurut Allah? Kalau menurut kamu baik, belum tentu di sisi Allah apa? Baik. Allah yang mengatakan begitu, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi, kata Allah, kamu tidak menyukai sesuatu. Ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Makanya tidak setiap yang kita pandang baik itu baik di sisi Allah. Maka siapapun yang mengatakan dalam masalah agama ini baik, wajib membawa keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi dalam masalah agama, Pak, memandang sesuatu itu baik itu harus berdasarkan dalil. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsi. Aku lebih layak untuk setiap mukmin dari dirinya sendiri. Maksudnya seorang mukmin, Pak, harus mendahulukan Rasulullah SAW segala-galanya daripada dirinya. Rasulullah yang lebih kita cintai daripada diri kita. Rasulullah SAW yang harus kita dahulukan daripada pendapat kita. Rasulullah SAW ya harus kita dahulukan segala-galanya daripada diri kita sendiri.
Pernah Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk. Ya, innakal ahab ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? La, ya Umar. Tidak. Imanmu belum sempurna sampai aku lebih kamu cintai dari dirimu sendiri. Apa kata Rasulullah? Al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya ya min kulli syai'in hatta min nafsi. Sekarang hai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai dari diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Al-an ya Umar. Sekarang baru sempurna imanmu. Iya. Maka pendapat siapapun tidak boleh mengalahkan pendapat Rasul. Ya. Makanya yang harus kita perhatikan di sini, Pak. Kalau ada orang bawa dalil ke kita, lalu kita tolak dengan pendapat ustadz, ini ngeri loh Pak. Ada orang bawa dalil, lalu antum bilang gini, tapi kata ustadz anu, nah kita katakan gak sembanding mas. Ucapan Rasul kok ditolak sama ustadz dan ustadz. Ustadz emang nabi apa? Jadi gimana dong? Kalau antum lihat para sahabat, para tabi'in, mereka itu kalau ada bawa dalil, mereka akan bantah dengan dalil lagi. Kalau ternyata ada dalil yang lebih kuat. Saya pernah ceritakan tentang kisah ya, Husain bin Abdurrahman berkata, "Kuntu inda Sa'id bin Jubair." Aku pernah bersama di sisi Sa'id bin Jubair. Faqal, lalu Sa'id bin Jubair berkata, "Man ra'a al-kawkab alladhi inqadda al-barihah?" Siapa yang tadi malam melihat bintang yang jatuh, meteor? Kata Husain, aku. Walakinni lam akun fi shalah. Ya. Wa innama ludiktu. Aku, tapi waktu itu aku tidak sedang sholat. Tapi aku disengat kala jengking. Ya. Kemudian apa kata Sa'id bin Jubair? Famadha sona'ta? Apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat kala jengking? Kata Husain, irtaqaitu, aku minta diruqyah. Kemudian Sa'id bertanya, fama hamalaka ala dhalik? Apa dasarmu kok kamu minta diruqyah? Apa kata Husain? Hadithun haddatsanahu Sya'bi. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Sya'bi. Apa kata Sa'id bin Jubair? Fama haddatsakum? Apa yang disampaikan oleh Sya'bi? Kata Husain, haddatsana an Buraidah bin Husayb. Ya. Annahu qal, ia telah menyampaikan kepada kami dari Buraidah bin Husayb bahwa ia berkata, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain, mata, atau humah. Humah itu panas. Ya. Nah, lihat Husain bawa dalil. Kenapa dia minta apa? Diruqyah. Sa'id bertanya, dalil kamu apa? Kok kamu minta diruqyah? Maka Husain tadi berdalil dengan hadis Buraidah. Apa kata Sa'id bin Jubair? Qad ahsana man intaha ila ma qad sami'. Sungguh telah bagus orang yang mengamalkan dalil yang sampai kepadanya. Walakin haddatsani Ibnu Abbas. Tapi saya punya hadis lain yang lebih bagus dari itu. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Itu tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Dan di antara sifat mereka apa? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun
wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah dan tidak berobat dengan cara kai dan tidak menganggap sial dengan suara burung atau yang lainnya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Lihat, Said membantah dengan dalil lagi. Membawakan dalil yang lebih tegas, yang lebih sorry. Nah itu adab, Pak. Jangan sampai hadis ditolaknya pakai kata ustadz. Ini orang nggak paham manhaj salaf seperti ini. Dan bukan adab. Ya, tidak boleh seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Dan jangan kalian mengeraskan suara kalian kepada Nabi seperti sebagian kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain. Supaya Allah tidak batalkan amal kamu dalam keadaan kamu tidak merasakannya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di apa? Allah di sini mengancam orang yang mengangkat suara melebihi suara Nabi akan dibatalkan amal. Bagaimana dengan orang yang mengangkat pendapat di atas pendapat Rasul? Maka ini lebih layak untuk dibatalkan amalnya, Pak. Ya. Kayak akhi, Rasulullah SAW kita dahulukan dari siapapun, pendapat siapapun, ra'yu siapapun. Kalau bertabrakan dengan sabda Rasul, buang. Makanya Imam Syafi'i mengatakan begitu. Kata Imam Syafi'i, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qawla rasul fal qawlu ma qalahu rasul wadribu qawlil ha'id." Kalau kalian ya mendapatkan dalam bukuku ini pendapatku yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang kalian ambil itu sabda Rasulullah. Buang ke tembok pendapatku, kata Imam Syafi'i. Subhanallah. Ini yang harus kita lakukan. Cuma masalahnya Pak, kenyataannya Pak di masyarakat, itu pendapat ulama madhab itu bisa mengalahkan dalil loh Pak. Iya. Makanya Imam Az-Zahabi berkata, "Al-ilmu qala Allah wa qala Rasul." Ya, wa qala as-sahabatu wa laysa bit-tamwih. Laisa ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainan nas wa baina ra'yi faqih. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulullah, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Ilmu itu bukan kamu mempertentangkan antara dalil dengan pendapat ulama. Makanya Pak, pendapat ulama itu kita nilai dengan dalil. Sesuai enggak? Bukan dalil yang dinilai dengan pendapat apa? Ulama. Salah. Ya. Nah, ini saudaraku. Apalagi orang-orang Mu'tazilah, ya Asy'ariyah, mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh Fakhrur Razi. Fakhrur Razi mengatakan setiap dalil yang bertabrakan dengan akal imma ditolak atau ditakwil. Jadi menurut Fakhrur Razi, ya, kalau ada dalil yang bertabrakan dengan akal, yang harus didahulukan apa? Akal. Jadi kalau ada dalil yang bertabrakan dengan akal, harus ditolak. Kalau enggak, ditakwil sesuai dengan apa? Kemauan akal. Subhanallah. Ini mengerikan saudaraku sekalian. Karena Rasulullah mengingatkan sini, "Ana aula bikulli mu'minin min nafsi." Aku yang paling layak untuk setiap mukmin dari dirinya. Ya.
Kemudian Rasulullah bersabda, "Man taraka malan fali ahli." Siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk keluarganya, artinya untuk diwariskan. Tapi siapa yang meninggalkan hutang atau keluarga, maka itu dikembalikan kepadaku dan aku yang akan menanggungnya. Ini Rasulullah ucapkan, Pak, setelah banyak mendapatkan harta ghanimah. Ya. Dulu ketika di awal-awal Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, kalau ada orang yang meninggal dunia terus meninggalkan hutang, Rasulullah nggak mau menyolatkan. Tapi kemudian di akhir-akhir, ketika harta banyak dan yang lainnya, maka setiap ada yang meninggal dan dia punya hutang, Rasulullah yang bayarkan. Ya. Baik, kita masuk ke hadis 51. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraku ala 72 millah wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة رواه أحمد وأبو داود وزاد في رواية وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. Dari Muawiyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami. Kemudian Rasulullah bersabda, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umat ini, itu umat Islam, akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 di neraka dan 1 di mana? Di surga. Ia adalah al-jamaah. Ia adalah apa? Al-jamaah. Dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan beliau memberikan tambahan dalam riwayat. Dan sesungguhnya akan keluar dari umatku kaum-kaum yang mengalir pada diri mereka hawa nafsu, sebagaimana halnya mengalir penyakit rabies, ya, tidak tersisa urat, tidak pula sendi kecuali dimasuki oleh penyakit itu, ya. Tapi hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang pertama, yaitu umat Islam akan berpecah belah. Dan ini disebut dengan sunnah kauniyah. Ini takdir yang telah Allah takdirkan, Pak. Atau disebut dengan masyiah kauniyah qadariyah. Kehendak Allah yang bersifat apa? Kauniyah. Artinya Allah sudah takdirkan akan adanya perpecahan. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran apa? وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Senantiasa manusia itu akan berselisih, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Masya Allah. Ternyata Allah mengatakan manusia itu memang sifatnya suka apa? Berselisih. Rasulullah mengabarkan Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. Umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. Tapi subhanallah, Pak, istimewanya umat Islam apa? Rasulullah mengatakan dari 73 golongan 1 di surga, 72 di neraka. Untuk Yahudi, Rasulullah tidak menyebutkan 1 di surga,
Untuk Nasrani juga enggak. Tapi untuk umat Islam Rasulullah mengatakan 1 di surga. 72 di mana? Di neraka. Iya. Berarti perpecahan itu sudah sunatullah, pasti terjadi. Kenapa Allah mentakdirkan adanya perpecahan, Pak? Apakah Allah mencintai perpecahan? Hah? Apakah Allah mencintai perpecahan? Tidak. Seperti halnya Allah mentakdirkan adanya maksiat. Tapi Allah cinta maksiat? Allah memerintahkan kita berbuat maksiat? Enggak. Allah menciptakan adanya iblis. Apakah berarti Allah menyuruh kita ikut iblis? Tidak. Demikian pula Allah menciptakan adanya perpecahan. Apakah berarti kita disuruh berpecah belah? Tidak. Lalu kenapa Allah takdirkan adanya perpecahan? Karena ada apa? Hikmah-hikmah yang lebih besar, Pak, maslahatnya. Apa itu di antara hikmah adanya perpecahan, Pak? Ya, pernah saya sampaikan di sini juga. Di antara hikmah adanya perpecahan, Allah ingin memilah dan memilih. Siapa yang benar-benar mencari kebenaran dan siapa yang tidak benar-benar mencari apa? Kebenaran. Karena dengan adanya perpecahan tuh, Pak, kelihatan tuh, Pak. Ada yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, ada yang masa bodoh. Hikmah kedua apa, Pak? Dari adanya perpecahan. Agar terpilah dan terpilih juga siapa yang mengikuti wahyu dan siapa yang ngikutin hawa nafsu. Iya. Dengan adanya perpecahan tuh seperti itu. Memang ya Allah selalu ingin menyaring. Makanya ujian itu kan menyaring, tidak? Menyaring. Perpecahan pun menyaring. Akan tersaring itu dengan adanya perpecahan. Siapa yang betul-betul ya mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapa yang mengikuti hawa nafsu. Siapa yang taklidnya kepada Allah dan Rasulnya dan siapa yang taklidnya kepada siapa? Manusia. Akan terlihat. Ya. Saudaraku seiman. Nah, Allah memang sudah mentakdirkan adanya perpecahan, tapi bukan berarti Allah cinta kepada perpecahan. Justru Allah melarang kita berpecah belah, enggak? Melarang. Mana dalilnya? Banyak. Allah berfirman apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surat apa itu? Ali Imran ayat 102. Dan peganglah oleh kalian tali Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Iya. Allah melarang kita berpecah belah, tapi Allah mentakdirkan adanya perpecahan. Bertabrakan nggak kira-kira, Pak? Tidak. Iya. Karena larangan Allah berpecah belah ini namanya apa? Masyiah syar'iyah diniyah. Kehendak Allah yang bersifat syariat. Sedangkan adanya perpecahan ini disebut dengan masyiah kauniyah qadariyah. Itu sebatas kehendak Allah saja. Iya. Terus gimana dong caranya kita tidak berpecah belah, Mas? Susah. Kalau bagaimana caranya tidak berpecah belah, susah, nggak mungkin bisa. Karena perpecahan sudah ditakdirkan. Cuma apa solusi di saat terjadi perpecahan itu benar. Ini yang harus kita cari. Ya. Makanya kalau ada orang berkata, bagaimana supaya umat Islam tidak berpecah belah? Susah. Karena umat Islam pasti berpecah belah. Tapi apa solusinya kalau terjadi perpecahan? Nah ini, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa 72 di neraka, 1 di
surga. Namun ingat Pak, para ulama mengingatkan ini, seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, bahwa 72 di neraka itu nggak kekal, Mas. Bahwa 72 di neraka itu tidak apa? Tidak kekal. Siapa yang mengatakan bahwa 72 ini kekal, dia khawarij. Iya. Karena Ahlus Sunnah punya keyakinan bahwa siapapun yang wafat di atas tauhid, di atas la ilaha illallah, dia sudah dapat janji masuk surga. Iya. Nah, ini makanya 72 golongan ini sekali lagi tidak kekal di mana? Di neraka. Tentunya kecuali mereka yang mati di atas apa? Syirik. Kalau matinya di atas syirik, memang Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran dia haram masuk surga. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan surga dia. Tapi selama dia wafat di atas la ilaha illallah, wafat di atas tauhid, tetap ia dapat jaminan masuk surga. Walaupun firqah sesat, iya. Walaupun firqah sesat. Rasulullah bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah haramkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Apa maksudnya Allah haramkan atas api neraka? Ya, ada dua. Ada yang diharamkan sama sekali, ada yang diharamkan untuk sementara waktu. Iya. Nah ini saudaraku sekalian ya. Jadi dari itulah ya bahwa umat Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa 72 golongan ini tidak kekal di mana? Di neraka. Kemudian Rasulullah menyebutkan 72 di neraka, satu di mana? Di surga. Siapa yang satu di surga ini? Kata Rasulullah, al-jamaah. Siapa al-jamaah? Itu yang disebutkan dalam riwayat Imam Al-Hakim. Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Pak. Berarti mereka yang satu kelompok itu yang masuk surga. Biidznillah. Kemudian Rasulullah mengabarkan, sesungguhnya akan keluar pada umatku ini kaum-kaum yang mengalir pada tubuh mereka hawa nafsu. Subhanallah. Artinya mereka mengikuti hawa nafsu Pak, dalam beragama. Ya. Sebagaimana mengalirnya penyakit rabies pada diri seseorang. Tidak tersisa urat, tidak pula sendi kecuali dimasuki oleh penyakit itu. Ini menunjukkan Bapak sekalian bahayanya ngikutin hawa nafsu. Apa sih bedanya Pak hawa nafsu dengan syahwat? Ada yang tahu? Apa bedanya hawa nafsu dengan apa? Syahwat. Kalau syahwat identik dengan maksiat. Kalau hawa nafsu identik dengan bid'ah. Makanya ahli bid'ah disebut oleh para ulama apa? Ahlul hawa. Ahlul apa? Ahlul hawa. Iya. Mana yang lebih berat? Maksiat apa bid'ah? Bid'ah apa maksiat? Secara umum bid'ah lebih berat daripada apa? Maksiat. Tapi secara terperinci ada sebagian maksiat lebih besar daripada sebagian bid'ah. Kenapa bid'ah lebih berat daripada maksiat? Karena bid'ah itu mengubah-ubah aturan. Sedangkan maksiat itu melanggar aturan. Mana yang lebih berat, Pak? Mengubah aturan atau melanggar aturan? Hah? Mengubah. Coba antum tanyain polisi. Pak, mana yang lebih berat? Mengubah aturan atau melanggar aturan? Kalau ada orang
pas lampu merah gitu, iya, nyelonong aja. Pas ditanya, kenapa kamu nyelonong? Saya punya aturan sendiri, Pak. Apa? Kalau merah saya nyelonong, kalau hijau saya berhenti. Ini namanya mengubah apa? Aturan. Lebih berat, Pak, daripada orang yang melanggar apa? Aturan. Makanya pelaku maksiat, Pak. Kalau antum tanya, kamu tahu itu maksiat? Mengakui. Mengaku itu maksiat. Tapi pelaku bid'ah ketika antum tanya, apa antum tahu itu buruk? Enak aja. Ini baik. Selama dia menganggap baik, dia tidak akan taubat. Makanya Nabi mengatakan, innallaha hajjabat taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atah. Allah menghalangi taubat dari pelaku bid'ah sampai ia tinggalkan apa? Bid'ah. Kenapa? Karena selama dia menganggap baik bid'ahnya, dia tidak akan taubat. Taubat itu saat dia menganggap buruk, baru taubat. Makanya pelaku maksiat itu lebih dekat kepada taubat daripada pelaku apa? Bid'ah. Iya. Ini akal Islam. Nabi mengabarkan bahwa pada umat Islam ini akan ada kaum-kaum yang hawa nafsu itu akan mengalir di tubuhnya. Dan sudah kita sebutkan tadi, apa bedanya hawa nafsu dengan apa? Syahwat. Jadi syahwat identik dengan apa? Maksiat. Kalau hawa nafsu identik dengan apa? Bid'ah. Dalam cara beragama, dalam keyakinan. Kalau kita beragamanya berdasarkan hawa nafsu, pasti kita berbuat bid'ah, Pak. Iya. Nah ini saudaraku sekalian. Baik, kita masuk hadis yang ke-52. An Abi Barzah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Innama akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil hawa. Rawahu Ahmad wal Bazzar wa Tabrani fi ma'ajimihi tsalatsah. Dari Abu Barzah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian syahwat yang menyesatkan yang ada pada perut dan kemaluan kalian, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Ya. Di sini Nabi ya akhwal Islam sangat mengkhawatirkan dua perkara. Yang pertama syahwat, yang kedua apa? Hawa nafsu. Ya. Lalu di situ lihat Nabi mengatakan apa? Syahwat itu berhubungan dengan apa? Perut dan kemaluan. Makanya syahwat itu sudah kita sebutkan selalu identik dengan maksiat. Adanya maksiat itu tidak lepas dari syahwat, Pak. Zina, syahwat bukan? Makan riba, syahwat bukan, Pak? Iya. Mencuri, merampok, syahwat itu hubungannya dengan perut dan kemaluan udah. Adanya orang mencaci maki orang lain, menggibah orang lain, syahwat itu, Pak. Ya, merasa dirinya lebih baik, ria, ujub, itu juga syirik. Itu juga berhubungan dengan syahwat, ingin diagungkan, ingin dipuji, dan yang lainnya. Ya, orang jadi pelit, koret, syahwat. Itu Rasulullah SAW sangat khawatir terhadap orang yang ngikutin syahwat. Makanya dalam hadis lain Rasulullah SAW sabda apa? Madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wasyaraf lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala lapar dilepas kepada kambing-kambing lebih merusak dari orang yang rakus terhadap kedudukan dan harta.
Bayangkan, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang rakus terhadap harta dan kedudukan itu lebih merusak agama, Pak, dibandingkan dengan apa? Serigala lapar, bayangkan, subhanallah. Dan memang benar. Orang yang rakus sama kedudukan tidak peduli halal dan haram, Pak. Ya, tidak peduli dengan batasan-batasan Allah, mudah. Demi untuk mendapatkan suara, demi untuk mendapatkan kursi, ya, yang halal, yang haram, udah nggak peduli. Allah ridho, nggak ridho, udah nggak peduli. Yang penting saya dapat kedudukan saja, udah. Ya, siapapun yang menghalangi jalannya disikat. Mau lawan kayak, mau kawan kayak, bodoh amat. Demi mendapatkan apa? Kedudukan. Demi mendapatkan harta, berapa banyak ya akal Islam demi harta, ya, orang menghalalkan yang haram. Cara-cara yang udah jelas riba, gak peduli. Bahkan terkadang orang berbuat curang demi untuk mendapatkan apa? Harta. Bahkan terkadang sampai membunuh orang demi untuk mendapatkan apa? Harta. Mengerikan sekali. Nah, ini syahwat. Yang kedua yaitu hawa nafsu. Yang Rasulullah khawatirkan tuh yang kedua apa? Hawa nafsu. Dan sudah kita sebutkan tadi Pak, hawa nafsu identik dengan apa? Bid'ah dalam agama. Jadi beragama, beribadah kepada Allah sesuai dengan seleranya aja udah. Makanya kata Ibnu Qayyim salah. Kalau ada orang beribadah kepada Allah sesuai dengan kepuasan diri, salah. Ya, kalau cuma takbiratul ihram Allahu Akbar kayaknya kurang mantep. Gak puas saya. Akhirnya apa Pak? Wah kayaknya kalau ditambah-tambah lebih mantep ini. Ya, pakai usolli, pakai ini, pakai bahkan gerakan-gerakan. Ya, sampai ada orang yang sampai diulang-ulang Allahu Akbar, enggak jadi lagi. Allahu Akbar. Wah. Ya. Katanya apa? Ini lebih mantep nih. Ini salah dalam cara beragama, dalam cara beribadah. Ini namanya ngikutin hawa nafsu. Gak bisa. Iya. Maka kalau hawa nafsu ya akal Islam yang menjadi sandaran dalam beragama, dalam beribadah, pasti yang akan muncul adalah apa? Bid'ah. Bid'ah. Di antara hawa nafsu apa Pak? Mendahulukan akal, ro'yu. Iya. Makanya antum melihat orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada dalilnya, selalu yang mereka gunakan apa? Akal. Udah. Habis sholat, salam-salaman. Ditanya dalilnya mana Mas? Tapi ini baik loh Mas. Salaman kan bagus. Untuk lebih mengeratkan hati kita, lebih menjalin ukhuwah. Kita katakan akhi, di zaman Rasulullah menjalin ukhuwah juga dibutuhkan loh Mas. Tapi tidak ada tuh Rasulullah SAW habis sholat salam-salaman. Tidak juga ada di zaman sahabat, di tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahkan coba deh buka kitab-kitab madhab. Ada nggak dalam kitab madhab disunahkan salam-salaman habis sholat? Cari dalam kitab madhab Syafi'i yang mana? Yang disebutkan di situ disunahkan salam-salaman setelah apa? Sholat. Silakan cari. Tanya Pak Kiai. Di kitab Syafi'i yang mana? Atau di kitab madhab Hambali yang mana? Di kitab madhab yang mana? Disebutkan bahwasanya disunahkan salam-salaman setelah apa? Apa? Sholat. Kalau melafadzkan niat yang kayak tadi usolli masih ada dalam kitab madhab Pak. Tapi salam-salaman habis sholat di kitab madhab mana yang Anda ikuti? Tetap aja kekuh. Ente dasar Wahabi. Ya. Susah. Kalau ngikutin hawa nafsu itu ya susah. Kalau kita mengagungkan dalil,
Kita selalu mengikuti dalil. Dalil ada, kita ikuti. Dalil nggak ada, maaf, kita nggak mau ikut. Iya. Makanya saudaraku sekalian, akhul iman, azan ya Allah wa yakum. Ini ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini Pak, sangat berhati-hati. Karena agama kita bukan milik kiai. Agama kita bukan milik ulama. Agama kita milik siapa? Allah. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini. Ya. Milik Allah, bukan milik kiai, bukan. Kewajiban kiai, kewajiban ulama mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu cara beragama yang benar. Adapun pendapat ulama, sekali lagi, kita nilai dengan dalil. Kalau sesuai dengan dalil, kita ikuti. Kalau enggak, maaf. Bukan kita tidak menghormati ulama, bukan. Tetap ulama kita jadikan rujukan dalam memahami Al-Quran dan hadis sahih. Tapi kita pun tidak boleh mengkultuskan apa? Ulama. Menjadikan pendapat ulama seperti sama dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak. Ya. Nah ini saudaraku sekalian ya. Hadis berikutnya, hadis 53. Wan Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa ammal muhlikatu fasyuhhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsih. Adapun perkara yang membinasakan, ya perkara yang membinasakan apa itu? Yang pertama, kekikiran yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, seseorang merasa kagum atau ujub dengan dirinya sendiri. Dikeluarkan Imam Bazzar, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Lihat, Rasulullah menyebutkan 3 perkara ini membinasakan loh Pak. Yang pertama apa? Syuh. Syuh itu apa? Kikir. Apa bedanya bakhil sama syuh? Syahih. Kata para ulama, syuh atau syahih itu lebih bakhil dari bakhil. Tingkatan bakhil yang paling tinggi itu syuh. Di bawahnya apa? Bakhil. Apa bedanya? Bakhil itu orang yang bakhil sama orang lain tapi sama diri sendiri nggak bakhil. Iya. Kalau mau ngasih orang nggak mau dia. Tapi kalau buat dirinya sendiri, mau jor-joran, mau beli apa ya buat dirinya sendiri. Kalau syuh bukan cuma pelit sama orang lain, sama diri sendiri pun pelit, Pak. Duitnya miliaran, mau beli HP yang bagusan dikit mikir-mikir. Saya pernah diceritakan sama teman saya ya. Ustadz, itu si Fulan tuh tabungannya miliaran Ustadz. Ibunya minta dibeliin obat 500.000 aja marah-marah. Mahal amat Bu. Ya, saking koretnya tuh Pak. Syuh itu namanya. Ya. Nabi mengatakan itu termasuk membinasakan Mbak. Ya. Tapi sepertinya sudah Isya. Nah, silahkan azan, setelah azan tanya jawab. Nah.
Apakah amalan dari seorang cucu untuk kakek neneknya termasuk 3 amalan yang tidak putus? Cucu itu termasuk anak, Pak. Maka sabda Nabi, waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, masuk padanya cucu. Kenapa? Karena cucu termasuk kategori anak. Bagaimana cara menafsirkan keutamaan sholat fajar yang diibaratkan dengan lebih baik dari dunia dan seisinya? Sedangkan dunia sendiri dikatakan tidak lebih berharga dari sehelai sayap nyamuk. Makanya, karena dunia itu hina, maka 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang jadi problem? Ya, karena dunia itu hina, sangat hina di mata Allah. Sedangkan 2 rakaat itu di mata Allah mulia. Maka seakan-akan di sini Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita, Pak. Yang pertama bahwa ya jangan terlalu mengejar dunia, tapi kejarlah akhirat. Yang kedua, bahwa yang bermanfaat nanti di akhirat itu amalan soleh, bukan harta benda. Yang ketiga, kita disuruh untuk memandang dunia itu dengan memandang dengan remeh. Sebab kalau kita memandang dunia ini seakan-akan yang luar biasa, bahaya untuk hati kita. Ya, karena sumber berbagai macam penyimpangan itu akibat lebih mencintai dunia daripada kehidupan akhirat. Akhirnya kita tertipu dengan dunia. Ya. Apa saja bid'ah yang saat ini dilakukan oleh masyarakat, Ustadz? Waduh, banyak banget. Suruh nyebutin. Yang penting antum belajar aja dulu deh tentang sunnah, tentang akidah yang sahih, tentang ibadah yang benar. Kalau antum udah belajar, antum akan paham tentang kesalahan-kesalahan yang ada di masyarakat. Imam Asy-Syatibi berkisah, setelah aku banyak belajar tentang din, agama, tentang ilmu, sadarlah aku bahwa ternyata masyarakat banyak penyimpangannya. Setelah apa? Setelah terus menuntut ilmu, memperdalam ilmu, belajar tentang kaidah-kaidahnya dan yang lainnya. Adapun disuruh nyebutin hatu-hatu, waduh, repot, Pak. Insya Allah antum dengan lamanya belajar, semakin dalam keilmuan antum, antum akan paham. Ya. Boleh nggak menunda puasa Ayyamul Bid di tanggal 13, 16, dan 17? Dengan alasan di tanggal 14 dan 15 ada undangan pernikahan. Jawaban saya 2. Yang pertama, bahwa yang Nabi anjurkan puasa 3 hari setiap bulan. Nabi bersabda kepada Abdullah bin Amr, "Sum thalathata ayyam min kulli syahr." Berpuasalah 3 hari di setiap bulan. Maka kata para ulama, yang penting 3 hari setiap bulan, baik di awal, di tengah maupun di akhir. Namun yang paling utama adalah tanggal 13, 14, 15. Itu yang paling utama. Nah, kalau ternyata di tanggal itu berhalangan, boleh dilakukan di tanggal yang lainnya, boleh, nggak masalah. Yang penting 3 hari setiap bulan. Yang kedua, bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, kalau kamu sedang puasa lalu diundang, tetaplah datang dan kabarkan kepada sahibul bait bahwa kamu sedang puasa. Artinya, ya, mendatangi undangan pernikahan itu tidak harus membatalkan apa? Puasa. Yang penting datang aja. Udah datang,
ketemu mempelai, udah selesai, pulang. Pas tanya nggak makan mas, maaf, lagi puasa mas. Nggak masalah itu. Iya. Ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Iya. Apakah menggunakan cadar itu setelah ada pujian sebanyak 3 kali? Masa nungguin dipuji dulu 3 kali baru pakai cadar? Pakai cadar itu ketika telah sampai ilmunya kepada kamu. Ketika telah sampai ilmunya, dalilnya jelas bahwa cadar itu disunahkan, disyariatkan, segera amalkan. Karena kita diperintahkan mengamalkan ilmu ketika telah sampai ilmu. Makanya Sa'id bin Jubair tadi berkata seperti itu, qad ahsana man intaha ila ma qad sami. Sungguh sangat bagus orang yang mengamalkan dalil yang sampai kepadanya. Tuh lihat. Setiap kita dapat dalil, dapat ilmu, langsung amalkan. Jangan nunggu dipuji orang. Ngapain dipuji orang? Kita nggak butuh pujian. Justru kalau kita ngarepin pujian jadi riya jadinya, Pak. Dan riya itu termasuk syirik kecil. Nggak butuh kita dipuji orang. Iya. Mengapa umat Islam di Indonesia banyak menggunakan pembagian warisan berdasarkan hukum negara bukan berdasarkan Al-Quran? Saya belum tahu ya tentang hukum negara bagaimana, apakah bertabrakan dengan hukum Al-Quran atau tidak. Saya belum pelajari, Pak. Ya. Namun yang saya tahu sih ya, para KUA banyak kok yang belajar tentang hukum waris. Para notaris juga banyak yang mempelajari hukum waris. Ya, mereka betul-betul pahami tentang hukum warisan. Ya. Yang saya tahu ya, hukum warisan banyak yang sesuai dengan Islam, tapi kalau ada yang tidak sesuai ya kita tidak terima. Ya. Saya bekerja di dalam lingkungan yang dipimpin oleh orang-orang sekuler liberal. Serta ada sebagian rekan kerja non-muslim. Mereka terkadang menjelek-jelekan Islam. Nasihatilah saya bagaimana bersikap terhadap mereka. Kalau mereka menjelek-jelekan Islam, itu akibat ketidaktahuan mereka tentang Islam. Akibat mereka selama ini mendengar doktrin-doktrin yang tidak. Berarti kewajiban kamu apa dong? Kewajiban kamu meluruskan. Maaf mas, Islam tidak seburuk apa yang kamu katakan. Kalau kamu bilang umat Islam banyak maling, orang Nasrani juga banyak yang maling. Ya. Kalau kamu bilang umat Islam tuh banyak terorisnya, hampir semua agama ada orang yang pemikiran terorisnya. Emang di Kristen nggak ada gerakan separatis, gerakan yang jelas-jelas mereka itu sangat radikal? Banyak justru. Ya. Yang pertama kali bikin perang dunia 1 dan 2 siapa? Tanyain ke mereka. Di perang dunia dan 1, 2 yang membunuhi banyak manusia sampai 50 juta siapa? Islam apa Kristen? Makanya antum harus cerdas juga mas. Ya, menghadapi non-muslim yang suka jelek-jelekin Islam, antum juga harus cerdas bagaimana cara membalikan, cara membantah, cara meluruskan. Iya. Kalau antumnya nggak cerdas, antum jadi bingung sendiri. Tapi ketika antum cerdas, antum harus bisa membela agama. Saya nggak ridho agama saya dijelek-jelekan. Maka antum harus membela agama Allah itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu caranya dengan ihsan. Iya. Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal mereka, debat mereka dengan cara yang lebih baik. Ya. Ada demikian. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.